Keajaiban di ruang ICU. Pasien yang seharusnya mati, malah pulang sehat. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seseorang yang dihidupkan kembali setelah berada di ambang kematian? Ini bukan cerita fiksi, loh. Hari ini kita akan bahas kisah nyata yang akan membuatmu merinding sekaligus mengingatkan kita semua bahwa dalam hidup, segala sesuatu mungkin terjadi jika ada keajaiban dan harapan. Salam pembuka untuk channel. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Glory Bali, tempat di mana kita selalu menemukan kisah inspiratif dan penuh makna. Kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Ajakan like, comment, subscribe. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol like. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kamu punya doa atau harapan untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam hidup. Satu klik dari kamu bisa memberikan energi positif bagi mereka, loh. Ajakan menulis doa di komen. Ayo, tuliskan doa kamu di kolom komentar. Kita akan saling mendoakan agar orang-orang yang sedang dalam perjuangan bisa diberikan kekuatan dan kesembuhan. Siapa tahu, doa kita bisa menjadi bagian dari keajaiban yang terjadi. Di sebuah rumah sakit besar di Jakarta, sebuah keluarga sedang menanti kabar dari ruang ICU. Keadaan sang ayah, Bapak Rahmat, semakin memburuk. Selama beberapa hari terakhir, dokter sudah menyatakan bahwa kesempatan hidupnya sangat tipis. Bahkan, mereka sudah mempersiapkan keluarga untuk menerima kenyataan yang pahit. Tidak ada yang bisa dilakukan, hanya menunggu waktu. Namun, meskipun diagnosis medis begitu suram, ada satu hal yang tidak bisa dihentikan, harapan. Bapak Rahmat adalah sosok yang sangat dihormati di keluarga dan komunitasnya. Sebagai seorang ayah, dia dikenal penuh kasih, humoris, dan selalu bisa membuat orang lain tertawa. Tapi kini, dia terbaring tak berdaya di ruang ICU, dengan alat medis yang mendukung kehidupan tubuhnya. Istrinya, Bu Siti, tidak bisa menahan air mata. Namun, di tengah kesedihannya, Bu Siti selalu berpegang pada satu hal. Selama masih ada waktu, masih ada harapan. Keluarga Bapak Rahmat memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu, menyusun doa yang tulus, dan bersama-sama memohon agar suami, ayah, dan kakek mereka bisa diberikan kesempatan kedua. Salah satu anak perempuan Bapak Rahmat, Dini, tiba-tiba merasa terdorong untuk berdoa keras-keras di depan ICU. Walau awalnya dia ragu apakah itu akan membantu. Ya Tuhan, kalau memang masih ada kesempatan, beri kami mukjizat. Beri kami waktu untuk lebih banyak bersama ayah, katanya dengan penuh harap. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang luar biasa terjadi. Di saat-saat terakhir, monitor jantung yang semula datar menunjukkan detak jantung yang mulai kembali normal. Semua orang yang berada di ruang tunggu saling berpandangan dengan rasa tak percaya. Apakah ini benar-benar terjadi? Bahkan dokter yang sudah menyerah mulai ragu dan kembali memeriksa kondisi Bapak Rahmat dengan cermat. Dengan kondisi Bapak Rahmat yang semakin membaik, keluarga merasa ada keajaiban yang sedang terjadi. Setiap kali mereka mengunjungi ICU,
Bapak Rahmat mulai menunjukkan tanda-tanda respons. Dia menggenggam tangan Bu Siti dengan erat, meskipun tidak bisa berbicara. Dan semakin hari, keadaan tubuhnya semakin pulih. Mungkin tidak ada penjelasan medis yang cukup untuk menjelaskan hal ini, namun keajaiban terjadi. Setelah beberapa minggu penuh harap dan doa, Bapak Rahmat akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Dengan kondisi fisik yang semakin membaik, dia kembali pulih seperti semula. Keluarga merasa tidak hanya beruntung, tetapi juga diberkahi. Bapak Rahmat sendiri merasa sangat bersyukur dan menyadari betapa berharga setiap detik hidupnya. Seperti Lazarus yang bangkit kembali, katanya, "Aku diberi kesempatan kedua untuk merayakan hidup." Momen kejutan, humor, dan konflik. Tentu saja, pemulihan Bapak Rahmat tidak sepenuhnya mulus. Ada beberapa kejadian lucu yang terjadi selama masa pemulihan, seperti saat dia pertama kali makan sendiri setelah lama tak bisa makan, dan langsung memesan nasi goreng favoritnya. "Nasi goreng 2 telur, makasih," katanya, membuat semua orang tertawa lepas. Namun, ada juga momen-momen tegang ketika Bapak Rahmat merasa takut akan kematian yang hampir datang. Ada satu malam di rumah sakit, saat Bapak Rahmat menangis di pelukan Bu Siti. "Aku takut mati, Siti." Pembelajaran hidup yang menguras emosi. Di balik semua keajaiban ini, ada pelajaran yang mendalam tentang kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan misteri, harapan, dan keajaiban. Bapak Rahmat mengajarkan kita bahwa kadang-kadang, meski segala sesuatu tampak gelap dan tak ada jalan keluar, tetap ada harapan yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan itu. Bahkan, dalam waktu-waktu yang sangat sulit, kasih sayang dan doa keluarga bisa menjadi penopang yang kuat. Penutupan cerita dan ajakan untuk berdoa. Dan akhirnya, Bapak Rahmat pun pulang ke rumah dengan kondisi sehat. Momen yang sangat emosional bagi seluruh keluarga. Mereka sadar, mereka diberi kesempatan untuk lebih menikmati setiap detik bersama. "Jangan pernah berhenti berdoa, apapun yang terjadi," ujar Bapak Rahmat dengan penuh makna. Ajakan berdoa dan pesan penutupan. Jika ada orang-orang yang kamu sayangi dan sedang berjuang, tuliskan doa kamu di komentar. Mari kita saling menguatkan dan mendoakan agar mereka mendapatkan mukjizat. Ingat, keajaiban itu nyata, dan setiap doa kita bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keajaiban selalu menyertai kita semua.